Kata-kata Bu Irma Caniago sangat menohok terhadap gerombolan orang-orang ini, terutama nih terhadap Roy Suryo yang dengan tegas Ibu Irma mengatakan peneliti palsu. Tahukah teman-teman, syarat apa saja yang dipenuhi oleh seseorang agar layak disebut sebagai pakar atau ahli? Nah, ini dia beberapa poinnya. Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan Setuju. Saya sangat setuju nih. Kalau misalnya ijazah Roy Suryo dan komplotan mereka itu Dr. Tifa Rismon juga diuji sekalian kan. Masa cuma bisanya nyinyirin ijazah orang lain. Tapi keaslian ijazah mereka sendiri entah gimana. Kan belum diuji. Ya perlu ya kan? mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Betul. Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi ahli telematika palsu. Roy Suryo ahli telematika palsu karena tidak sesuai. Entah siapa juga, entah siapa yang memberikan gelar ini pada dia, yang menyematkan ahli telematika kepada sosok Roy Suryo. saya juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Mau bicara soal soal moral gitu ya. Kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Oke, baik. Bu Irma ini sangat apa sekali ya kalau ngomong ceplas-ceplos tapi langsung ngena gitu. Mungkin Roy Suryo langsung bongkam ini. Kalau berdebat dengan Bu Irma mah, nggak ada rem ini. Kasihan sekali sebenarnya Roy Suryo ini, Roy Suryo panci. Ya guys, seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya, seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Betul. Nah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, S2-nya magister kesehatan. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Kalian ngerasa nggak sih? Roy Suryo ini kenapa tiba-tiba dadakan disebutkan sebagai pakar telematika, sedangkan sarjana dengan magisternya S1 atau S2-nya itu beda. Terus tiba-tiba disematkan kepada sosok Roy Suryo, dia merupakan ahli telematika atau pakar telematika. Dari mana? Rumusnya apa dia dikatakan pakar atau dia ngaku-ngaku pakar? Karena setiap kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Sedangkan pengalaman mengajarnya dia hanya mengajar diploma. Saya googling ya, saya cari buku-buku tentang telematika, nggak ada. Padahal seorang ahli atau seorang pakar itu harus menulis buku, harus menulis jurnal yang terkait dengan keilmuannya dia, yaitu telematika. Aneh juga Roy Suryo ini kalau dipikir-pikir ya guys. S1-nya beda, S2-nya beda, terus kemudian nggak ngajar juga, tapi tiba-tiba dipanggil ahli telematika.
entah dari mana sumbernya, entah dari mana awal mulanya Roy Suryo ini disebutkan sebagai pakar telematika. Kita nggak tahu nih guys. Tiba-tiba saja ngaku-ngaku ahli, ngaku-ngaku pakar